Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Bambang Prayoga, mahasiswa Universitas Subang, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, dengan NPM D1A230020. Dengan ini saya akan merangkum buku Pendidikan Kewarganegaraan dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SH, MH, MIP, MAP. Merangkum sebuah buku pendidikan kewarganegaraan untuk pendidikan tinggi. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Bab 2. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bab 4. Memahami negara konstitusi dan warga negara. Bab 5. Memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Bab 7. Memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. 1. Pendidikan kewarganegaraan adalah bidang studi yang mengajarkan tentang hak dan kewajiban warga negara, nilai-nilai kebangsaan, dan kehidupan berdemokrasi. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menjaga warga negara yang baik, bertanggung jawab, dan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang cerdas, berkarakter, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bab 2. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. 1. Identitas nasional adalah konsep yang merujuk pada perasaan atau kesadaran kolektif suatu kelompok masyarakat yang merasa memiliki kesamaan dalam hal budaya, sejarah, bahasa, nilai simbol, dan aspirasi yang membedakan mereka dari kelompok atau bangsa lain. Identitas nasional mencakup berbagai elemen yang menyatukan individu dalam suatu bangsa dan memberikan mereka rasa kebersamaan serta identitas yang khas. 2. Identitas nasional adalah karakteristik dan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa lain. Ini mencakup elemen-elemen budaya, sejarah, simbol-simbol nasional, nilai-nilai, bahasa, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi dan yang bersama-sama menciptakan rasa kebanggaan dan kesatuan di antara warga negara. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila atau prinsip. Pancasila bukan hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga menjadi pandangan hidup dan falsafah bangsa Indonesia. Ditetapkan pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila menggambarkan nilai-nilai luhur yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila menjadi ideologi negara yang mengarahkan semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Tujuan. 1. Menciptakan keharmonisan sosial, mengatur hubungan antar manusia berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebersamaan. 2. Memperkuat kesatuan dan persatuan, menggalang solidaritas nasional untuk membangun kebersamaan di atas keanekaragaman budaya, suku, agama, dan ras. Bab 4. Memahami negara, konstitusi, dan warga negara. 1. Pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan untuk mengatur dan mengurus suatu wilayah serta penduduknya. Negara bertugas untuk menjamin ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya. 2. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar tertulis yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan. Negara konstitusi menetapkan aturan tentang struktur, fungsi, dan wewenang dari lembaga-lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. 3. Pengertian warga negara. Warga negara adalah individu yang secara hukum diakui sebagai anggota suatu negara dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh konstitusi dan undang-undang. Warga negara berpartisipasi dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial negara. 2.
tujuan memahami negara, menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah, menanamkan kesadaran dan pentingnya menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah dari ancaman internal maupun eksternal. 2. Tujuan memahami konstitusi, menegakkan hukum dan keadilan, memastikan bahwa penyelenggaraan negara dilakukan sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan. 3. Tujuan memahami warga negara, meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban, menyadarkan setiap individu tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan bertanggung jawab. Bab 5. Memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Pengertian negara hukum. Pengertian negara hukum adalah negara yang menjalankan kekuasaan berdasarkan hukum yang adil dan menjamin kepastian hukum. Pemerintah dan warga negara sama-sama tunduk pada hukum. 2. Pengertian hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Hak ini bersifat universal dan diakui oleh negara. 3. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemerintahan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi aktif warga negara. 2. Hubungan antara negara hukum, HAM, dan demokrasi. Negara hukum menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah dan warga negara tunduk pada hukum yang adil, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan keadilan bagi semua. Hak asasi manusia menjadi dasar utama dalam negara hukum dan demokrasi di mana setiap individu memiliki hak yang dilindungi dan dijamin. Demokrasi memberikan ruang bagi partisipasi aktif warga negara dalam pemerintahan serta memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. 1. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Tujuan mewujudkan kesatuan wilayah dan menciptakan kesejahteraan, keamanan, serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Fungsi dan peran. 1. Alat pemersatu. Menjadi alat pemersatu dalam keberagaman suku, agama, ras, dan golongan. 2. Pedoman pembangunan. Menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan. 3. Pertahanan dan keamanan. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pertahanan dan keamanan negara yang kuat dan tangguh. Bab 7. Memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. 1. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional, kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegritas, seimbang, serasi, dan selaras untuk menghadapi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan atau AGHT baik dari dalam maupun luar negeri. Tujuan memelihara dan meningkatkan kekuatan nasional dalam berbagai bidang untuk memastikan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta mencapai tujuan nasional. 2. Pengertian integritas nasional. Integritas nasional, kesatuan bangsa yang ditandai oleh keselarasan dan kekompakan antara berbagai elemen dalam masyarakat serta antara pemerintah dan rakyat dalam mencapai tujuan nasional. Tujuan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memastikan tercapainya stabilitas dan kesejahteraan, serta memelihara keutuhan wilayah negara. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.